Bab 1551. Selamat telah kembali menjadi orang biasa. Mulai sekarang, tidak ada yang akan membuatmu kesulitan. Setelah berhasil mendapatkan buku teknik, serta melumpuhkan Levi, Severus dan orang-orangnya yang lain sangat senang tanpa kata-kata. Memberi mereka senyum masam, Levi berkata, "Karena aku telah memberikan segalanya untuk Erudia, aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Saya mengantisipasi negara ini menjadi lebih baik, jadi lakukan yang terbaik." Setelah itu, dia memanggil satu-satunya orang yang mengetahui lokasi The Calamity, selain dirinya sendiri, untuk menyerahkan organisasi tersebut, menjadikannya manusia biasa yang tidak memiliki apa-apa. Ketika Zoe dan yang lainnya kembali ke rumah, mereka semua terkejut menemukan Levi dalam keadaan seperti itu. "Apa yang terjadi padamu, Levi?" "Tidak, hanya saja saya sudah menjadi orang biasa," ujarnya sambil tersenyum. "Itu keren," seru Zoe sambil memeluknya. "Aku selalu memimpikannya ini. Selain itu, kami memiliki keluarga besar Westford yang mendukung kami. Tidak ada yang akan berani menggertak kita. Maksudku, lihat bagaimana Lance menyelamatkan Evie." Levi hanya tersenyum sambil tetap diam. "Aku benar-benar telah menyerahkan segalanya." Sementara itu, sejak Dragonites mendapatkan buku teknik mereka, mereka tidak membuang waktu untuk melanjutkan rencana mereka. Hal pertama yang mereka lakukan adalah merekrut 100 keajaiban Erudia dan menyuruh mereka melatih teknik Levi, Reversero. Untuk mempelajari teknik khusus itu, mereka harus rela melukai diri sendiri. Ketika kata-kata tentang Levi yang kembali ke wujud biasa mencapai Zarain dan tempat-tempat lain, mereka semua juga bingung. Namun, sejak saat itu, Levi bukan lagi target mereka. Bagaimanapun, dia bukan ancaman lagi. Seiring waktu berlalu, Levi telah pulih sepenuhnya, dan dia memutuskan untuk pergi ke penjara di Northampton. Sudah waktunya untuk bertemu orang itu. Dia telah melalui saat-saat tergelap dalam hidupnya di tempat ini, tetapi itu juga merupakan titik awal dari kehidupan barunya. Tentu saja, semua itu tidak akan terjadi jika bukan karena tuannya, jadi Levi ingin berterima kasih padanya apakah tuannya menyukainya atau tidak. Setelah bertemu dengan lelaki tua itu di penjara, Levi berlutut di depannya dan bersujud 3 kali. "Maafkan saya, Guru. Saya menyerahkan buku teknik tanpa izin Anda." Dia meminta maaf sebelum bersujud sekali lagi. "Aku sudah memberitahumu bahwa aku bukan tuanmu. Selain itu, kaulah yang menemukan buku itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak mengerti, kenapa dia selalu mendorongku menjauh. Yah, itu hal yang baik, kurasa, mengingat dia tidak terseret ke dalam kekacauan ketika Dragonite datang ke sini hari itu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu akan selalu menjadi tuanku." Dia mengucapkan iklan terus membenturkan kepalanya ke tanah. Apapun, Guru sangat misterius. Mengapa dia masih di penjara ini padahal dia bisa saja pergi sejak lama? Terlepas dari rasa ingin tahunya, Levi tidak berani mengajukan pertanyaan. "Jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan, cepatlah pergi," gumam lelaki tua itu dengan kesal. "Tuan, saya telah kembali menjadi orang biasa. Biarkan aku membawamu keluar dari sini agar aku bisa menjagamu." Karena dia memegang posisi tinggi sebelumnya, dia tidak berani membuat keputusan seperti itu, tetapi dia selalu ingin mengeluarkan orang tua itu. Sebagai orang biasa, dia sekarang memiliki kesempatan untuk melakukannya. "Apa, itu tidak mungkin!" teriak lelaki tua itu. "Hah?" Levi membeku. "Kamu tidak seharusnya menjadi orang biasa. Segera, Anda akan menghadapi bencana." Petik 2. Bencana. Tubuh Levi bergetar. "Saya akan menghadapi bencana." Bab 1552. Mengapa saya harus menghadapi bencana? Aku tahu aku punya banyak musuh, tapi aku orang biasa sekarang. Selain itu, semua nadi bela diri saya telah dihancurkan. Saya bahkan tidak bisa melakukan keterampilan tempur dasar, apalagi Reversero. Dragonites telah memperhitungkan segalanya ketika mereka menyuruh para elit menghancurkan nadi bela diri Levi untuk memastikan bahwa dia tidak akan bisa berlatih seni bela diri selama sisa hidupnya. Melakukan hal itu tidak hanya meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Levi tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada mereka, tetapi juga untuk mencegahnya menggunakan Reversero lagi. Bukankah itu berarti aku kacau? Jika mereka mengirim elit untuk membunuhku, aku tidak akan punya kesempatan melawan mereka. Bukannya aku takut mati, tapi apa yang akan terjadi pada keluargaku jika aku tidak lagi di sini bersama mereka?
Tidak, aku tidak bisa mati. Saya harus berjuang untuk hidup saya untuk mereka, tapi bagaimana? Mereka telah menghancurkan nadi bela diri saya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Menurunkan kepalanya, kesedihan dan kemarahan membanjiri seluruh dirinya. Ya, pria tua itu membenarkan. Tapi, dia terdiam saat senyum muncul di wajahnya tiba-tiba. Tetapi, saya akan membantu Anda mendapatkan kembali vena bela diri Anda. Seru orang tua itu. Sebelum Levi bisa memproses kata-katanya, tubuhnya berdenyut-denyut saat dia berteriak kesakitan. Arg. Brengsek, itu sangat menyakitkan. Meskipun dia telah masuk dan keluar di medan perang, menderita luka yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki banyak insiden mendekati kematian, rasa sakit yang dia alami dari semua aktivitas yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan rasa sakit yang dia rasakan sekarang. Terlepas dari ketangguhannya, dia nyaris tidak bertahan baik secara fisik maupun mental. Ceritanya yang menyakitkan berlangsung selama 3 jam penuh. Anehnya, seolah-olah tidak ada orang lain di penjara ini yang mendengarnya. Setelah cobaan itu, dia berjalan keluar dari penjara dengan senyum lebar. Bahkan temperamennya telah berubah total. Namun, sikap lelaki tua itu tetap sama, dia masih menolak untuk dipanggil Tuan oleh Levi. Lupakan bahwa aku pernah bertemu denganmu, aku juga tidak melakukan apapun padamu hari ini. Kata lelaki tua itu, yang membuat Levi semakin bingung. Aku tidak tahu mengapa dia bersikap seperti itu, tapi dia akan selalu menjadi tuanku. Dia selalu ada di saat aku berada di saat-saat tergelapku. Saya tidak pernah bisa membalasnya dengan cukup. Dalam perjalanan kembali, Levi terus tersenyum. Saya yakin tidak ada yang akan berharap bahwa saya telah mendapatkan kembali kekuatan saya. Tidak hanya itu, aku jauh lebih kuat sekarang. Yah, saya tidak pernah berharap ini terjadi. Jika pemikiran untuk berterima kasih secara pribadi kepada guru tidak muncul, ini tidak akan terjadi. Surga telah memberi saya kesempatan emas. Karena penjara itu terletak di pinggiran Northampton, perjalanannya kembali cukup panjang. Ketika dia setengah jalan, 6 bayangan muncul di hadapannya tanpa peringatan. Jadi mereka telah datang. Saya tentu tidak menyangka akan secepat ini. Seringai terpampang di wajah Levi. Sepertinya kau menunggu kami, komentar salah satu dari mereka saat melihat ekspresi tenang Levi. Kamu pasti anak buah Kuro Dragon. Levi bisa menebak sebanyak itu karena mereka adalah orang yang sama yang telah membantu Kuro Dragon melarikan diri terakhir kali. Ketika Kuro Dragon meninggal, mereka yakin bahwa Levi lah yang membunuhnya. Bab 1553. Itulah mengapa mereka ada di sini untuk membalas dendam padanya. Karena kamu sudah tahu bahwa kami, maka bersiaplah untuk kematianmu. Tanpa membuang waktu, mereka berenam melancarkan serangan mereka ke Levi. Karena mereka juga telah menerima kata-kata tentang Dragonite yang menghancurkan nadi bela diri Levi, mereka yakin mereka akan menghabisinya dengan cepat. Suara mendesing. Salah satu dari mereka mengayunkan pedangnya ke arah Levi. Namun, pria itu membalasnya hanya dengan menjentikkan jarinya dengan lembut, mematahkan pedang menjadi 2. Ye kamu. Dalam sekejap, mereka semua tercengang saat menyadari bahwa Levi masih memiliki kekuatan bela diri. Kami telah menerima informasi yang salah. Dia masih memiliki kekuatan bela diri. Mundur. Dengan itu, mereka mulai melarikan diri dari tempat kejadian seperti orang gila, tapi Levi pasti tidak akan membiarkan mereka kabur, jadi dia bergerak ke arah mereka. Tak lama kemudian, semua tubuh mereka mengeluarkan darah dalam jumlah besar, dan begitu saja, mereka menghembuskan nafas terakhir mereka. Levi tidak peduli siapa mereka. Sekarang dia telah mundur dari posisinya, dia hanya berpegang pada satu prinsip, tidak pernah memprovokasi dia. Setelah berurusan dengan keenam pria itu, Levi memutuskan untuk pulang. Kamu tampak berbeda, kata Zoe sambil mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Hidup sebagai orang biasa itu menyenangkan. Dia membalas dengan senyuman. Memutuskan untuk tidak mendorong subjek lebih jauh, Zoe menepisnya. Bagaimanapun, dia selalu menginginkan kehidupan yang damai seperti ini, dan dia akhirnya mendapatkannya sekarang. Secara bersamaan, rencana Dragonites, yaitu Hidden Dragon, berkembang dengan kecepatan tinggi. The Dragonites memiliki kepercayaan diri yang relatif tinggi terhadap Hidden Dragon karena bertujuan untuk menumbuhkan setidaknya 5 elit kelas raja yang layak menjadi Raja Mahkota. Namun, bahkan setelah 1 bulan pelatihan,
tidak satu pun dari 100 elit yang menunjukkan hasil yang bermanfaat meskipun melakukan semua yang dilakukan Levi sebelum mendapatkan Reversero, yang membuat bingung para Dragonite. Mereka tidak dapat mengetahui di mana kesalahan mereka karena mereka telah mengikuti setiap langkah yang disebutkan dalam buku teknik. Selanjutnya, 100 elit ini adalah krim para ahli. Selain itu, pelatihan mereka di bawah bimbingan instruktur khusus, jadi tidak mungkin mereka melewatkan satu langkah pun. Mungkinkah ini buku teknik palsu? Jangan menyerah. Ayo terus berlatih. Dengan pernyataan itu, para Dragonite menghabiskan 2 bulan lagi untuk melatih para elit, tetapi hasilnya tetap sama. Sebaliknya, karena 100 dari mereka telah terlalu lama melukai diri sendiri, mereka tidak bisa lagi berlatih seni bela diri. Itu pasti bukunya. Seperti yang sudah kuduga, Levi telah menyerahkan yang palsu. Seru salah satu dari mereka, yang disetujui semua orang. Kita semua telah ditipu oleh Levi. Saya yakin langkah-langkah yang disebutkan dalam buku itu tidak lengkap. Aku tahu itu aneh baginya untuk menyerahkan buku itu dengan mudah. Semua orang meratap dalam kemarahan ketika rencana naga tersembunyi gagal total. Tidak hanya 3 bulan pengeluaran uang, material, dan tenaga kerja yang sia-sia, tetapi upaya semua orang juga sia-sia. Pada akhirnya, mereka melakukan mutilasi diri tanpa hasil, semua karena Levi. Ayo cari Levi sekarang. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di villa di Northampton. Menatap sekelompok orang yang marah, Levi bertanya dengan nada dingin, apa yang membawamu ke sini? Aku sudah menjadi orang biasa, bukan? Pergi sekarang. Sialan kau, Levi. Anda menikmati ini, bukan? Petik 2. Apa maksudmu? Buku teknik yang kamu berikan kepada kami adalah palsu. Semua yang dinyatakan dalam buku itu tidak berguna. Kamu adalah alasan kami kehilangan 100 prajurit berbakat. Bab 1554, kenapa kamu melakukan itu, Levi? Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah kita hilangkan dalam 3 bulan terakhir? Ini merupakan pukulan besar bagi Erudia. Iya, dan itu semua salahmu. Benar-benar bingung dengan tuduhan itu, Levi menatap kerumunan di depannya. Apa hubungannya denganku? Mereka meminta buku itu, dan saya memberikannya kepada mereka. Saya sudah menyerahkan buku itu. Tentu, itu memiliki langkah-langkah yang hilang sebelumnya, tetapi saya telah memperbaikinya sendiri, jawabnya serius. Apa maksudmu kamu sudah memperbaikinya? Kedengarannya lebih seperti Anda telah merusak langkah-langkahnya. Petik 2. Itu benar, dia pasti sengaja mengacaukannya. Petik 2. Levi, lebih baik kamu punya penjelasan atas apa yang kamu lakukan. Mengernyit pada kata-kata mereka, aura dingin keluar dari tubuhnya. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, dia memperingatkan. Tidak ada yang salah dengan langkah-langkahnya. Mustahil. Mengapa tidak ada yang mendapatkan hasil? Iya, bagaimana Anda akan menjelaskannya? Mencapai batasnya, aura Levi semakin kuat saat dia berteriak, enyahlah. Raungannya mengejutkan semua orang yang hadir. Tepat pada saat ini, mereka merasa seperti sedang menghadapi mantan Raja Mahkota. Ketakutan, mereka semua tidak berani melakukan kontak mata dengannya. Tapi kemudian sesuatu muncul di benak mereka, Levi adalah orang biasa sekarang. Apa yang harus ditakuti? Kita akan langsung ke intinya, Levi. Serahkan buku teknik yang sebenarnya, atau kita tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Jika kamu tidak melihat dirimu keluar, aku akan membunuhmu sekarang. Lakukan saja, kalau begitu, tantang para pria. Kamu yang meminta. Saat Levi hendak melancarkan serangannya, Lance muncul di waktu yang tepat. Apa yang sedang kalian lakukan? Dia bertanya. Hanya karena tuanku orang biasa sekarang tidak berarti kamu bisa menggertaknya. Apakah Anda ingin menghadapi murka 9 tuan? Petik 2. Terintimidasi oleh Lance, wajah para pria kehilangan warna mereka. Tidak, kami di sini untuk sesuatu yang lain, Lance. Dengan itu, salah satu dari mereka melanjutkan untuk rekap kejadian terkini mengenai teknik. Setelah mendengar cerita itu, Lance mencibir, saya kira Anda semua di sini tahu semua yang guru lakukan untuk Erudia beberapa tahun terakhir ini, jadi bagaimana Anda bisa menuduhnya melakukan sesuatu yang dapat membahayakan negara? Lagi pula, mengingat dia manusia biasa sekarang, tentu dia tidak membutuhkan teknik itu lagi. Jika tidak ada di antara 100 prajurit yang mendapatkan hasil, maka itu berarti tidak semua orang layak untuk teknik itu.
Semua orang tercengang dengan kata-katanya karena itu benar. Karena Levi bersedia melumpuhkan kecakapan bela dirinya, untuk apa dia membutuhkan teknik itu? Kami sangat menyesal. Sepertinya kitalah yang tidak melakukannya dengan benar. Cepat dan tersesat. Dengan mengatakan itu, semua orang segera berangkat. Jangan berani-beraninya datang mengganggu tuanku lagi. Lance mendidih. Yah, kamu telah memberi mereka kesempatan untuk terus hidup, kata Levi, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jangan khawatir, Guru. Sebagai murid Anda, saya bersumpah untuk melindungi Anda dan keluarga Anda seumur hidup. Saya yakin yang lain juga begitu. Anda mungkin orang biasa, tapi kami tidak. Aku tidak butuh perlindungan, Levi terkikik. Sampai sekarang, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan baru ini, Levi berada pada level yang sama sekali baru dibandingkan dengan yang lain, jadi dia jelas tidak membutuhkan perlindungan dari orang lain, karena dia bisa melakukannya dengan baik. Juga, cobalah untuk tidak terlalu sering muncul di hadapanku. Astaga, serunya kesal sebelum menendang Lance keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Menatap pintu dari luar, Lance menghela nafas. Temperamen Anda masih sama meski menjadi orang biasa sekarang, Tuan. Tapi itulah mengapa aku harus melindungimu. Bagaimana jika musuh Anda memutuskan untuk menyerang Anda? Semuanya akan terlambat saat itu. Saya akan melindungi Anda terlepas dari apa yang Anda katakan atau bagaimana Anda bertindak. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Levi menunjuk beberapa elit untuk menjaga rumah Levi. Tentu saja, dia tidak bertindak sendirian. Anggota lain dari 9 tuan semuanya setuju dengannya. Ingat untuk tetap bersembunyi. Jangan biarkan guru memperhatikan kehadiranmu. Jangan khawatir, tuanku. Orang biasa tidak akan merasakan kehadiran kita, jawab salah satu dari mereka sebelum semua elit yang tersebar di sekitar villa untuk mengambil posisi mereka seperti yang dibahas. Di dalam villa, Levi melirik ke arah yang baru saja dituju oleh semua elit karena dia sudah memperhatikan mereka sejak awal. Sementara itu, di kedalaman area bersalju di kota Verlake, beberapa orang sedang mengasah keterampilan Tai Chi mereka di sebuah taman. Meskipun cuaca sedingin es, mereka semua mengenakan pakaian tipis. Bagaimanapun, Lance benar dalam satu hal, musuh Levi sedang bersiap untuk menyerangnya. Meski gerakan Tai Chi lambat, skill itu sendiri memiliki daya tarik tersendiri. Saat itu, seorang pria mengenakan jaket kulit tiba. Kabar buruk. Ke-6 orang yang kami kirim untuk membunuh Levi hilang. Dia melaporkan. Apa? Setelah mendengar berita itu, mereka menghentikan latihan mereka dan menoleh ke arahnya. Bagaimana bisa? Dragonites telah menghancurkan nadi bela diri Levi. Dia bukan apa-apa selain pria biasa sekarang. Bagaimana mereka bisa hilang? Gumam seorang lelaki tua berjubah hitam yang dikenal sebagai Obsidian Dragon. Seseorang mungkin melindunginya dalam kegelapan. Brengsek. Dia tidak semudah itu untuk dibunuh. Aku tidak peduli tentang itu. Balas dendamku masih terjadi. Naga Obsidian meraung marah. Bahkan jika Dragonite adalah orang yang melindunginya, aku ingin dia mati. Bunuh siapa saja yang menghalangi, dan itu termasuk para Dragonite. Orang lain akan mulai mempertanyakan identitas lelaki tua itu setelah mendengar pernyataan percaya dirinya tentang menyingkirkan Dragonites. Namun, semua orang di lapangan tetap tidak terganggu. Putra tertua dan kedua saya secara alami berbakat dalam seni bela diri. Namun, putra ketiga saya tidak diberkahi dengan nasib yang sama. Meski begitu, dia tidak hanya sangat cerdas, tetapi tekadnya juga tak tertandingi. Dia tidak pernah mengandalkan saya dan selalu mengatakan kepada saya bahwa dia bisa membuka jalannya sendiri menuju masa depan yang cerah. Dan dia yakin mencapai tujuannya dengan menciptakan The Avengers, yang memberikan banyak masalah ke seluruh negeri. Putraku adalah pria ambisius yang bahkan belum menunjukkan potensi penuhnya kepada dunia. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa aku diam-diam membantunya. Kalau tidak, The Avengers tidak akan menjadi sebesar sekarang. Kirea, Raisonia, dan Zarain juga tidak akan berada di bawah belas kasihannya. Saya selalu mengantisipasi perkembangan lebih lanjut putra saya sebagai pribadi, tetapi Levi telah mengambil kesempatan itu dari saya. Teriaknya, wajahnya menjadi gelap. Dia membunuh anakku. Dan karena itu, saya ingin dia merasakan obatnya sendiri. Bab 1556. Naga Obsidian sudah mengamuk. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, terutama dibandingkan dengan bagaimana dia berlatih Tai Chi sebelumnya.
Ternyata dia adalah ayah Kuro Dragon, yang diam-diam membantu Kuro Dragon membentuk The Avengers dan merencanakan banyak skema. Meskipun demikian, Kuro Dragon tidak menyadarinya. Kuro Dragon bukanlah penjahat tapi berpura-pura menjadi penjahat dan mengumpulkan banyak penjahat untuk membentuk sebuah organisasi. Itulah alasan mengapa wajahnya di balik topeng tidak rusak. Semua orang yang membunuh anakku harus mati, terutama Levi. Saya ingin dia melihat anaknya mati sebelum dia disiksa sampai mati. Kata naga obsidian. Apakah Anda yakin ingin meningkatkannya? Maksudku, kita mungkin akan ketahuan. Menurut aturan, kita tidak bisa mengganggu kehidupan orang biasa. Iya, jika kita melakukannya, seluruh dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Beberapa orang lain memberikan saran mereka. Aku tidak peduli. Mereka harus membayar untuk mengambil nyawanya. Jika aku cukup putus asa, aku bahkan bisa menghancurkan Dragonite. Kata naga obsidian. Dipahami. Serahkan saja padaku. Seorang pria berjaket kulit hitam menjawab. Bahkan ada kilatan mematikan di matanya. Beberapa hari setelah Pangeran William meninggal, masalah besar lainnya muncul. William kedua, ayah dari Pangeran William, ditembak mati oleh Desert Eagle miliknya, yang juga merupakan senjata yang digunakan untuk membunuh Kuro Dragon. Pihak berwenang masih menyelidiki apakah itu bunuh diri atau pembunuhan. Diperkirakan, insiden itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia sebanyak berita tentang kematian Pangeran William. Pikiran pertama yang kebanyakan orang miliki adalah Erudia yang melakukannya. Meskipun Erudia memiliki motif pembunuhan, itu patut dipertanyakan karena William kedua meninggal di kamarnya. Semua orang di Zarain sangat marah setelah mendengar berita itu dan bersumpah untuk mencari tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu. Bermil-mil jauhnya, berita tentang kematian William kedua tampaknya tidak membuat takut orang-orang di Erudia. Mereka pikir semuanya baik-baik saja selama Zarain tidak akan menargetkan Erudia. Lagi pula, hampir semua orang tidak tahu kebenaran tentang kematian William kedua. Namun, hanya Levi yang kaget mendengar kabar tersebut. Levi percaya bahwa seseorang di belakang Kuro Dragon ingin membalas kematiannya. Mengingat William kedua terbunuh dengan mudah, Levi juga berpikir bahwa dalangnya adalah sosok yang kuat. Selain itu, dalangnya mungkin lebih kuat dari semua orang yang Levi temui sejauh ini. Namun demikian, Levi segera menenangkan diri dan tidak takut dengan kekuatan kuat di belakang Kuro Dragon. Bagaimanapun, apa yang disebut tuannya telah menunjukkan kepadanya dunia. Juga, setelah William kedua meninggal, Levi yakin dia akan secara otomatis menjadi target berikutnya. Sejak upaya pertama mereka untuk membunuh Levi gagal, mereka akan mengirim antek-antek utama mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Tidak gentar, Levi siap menghabisi semua orang yang mereka kirim untuk membunuhnya. Jauh di lubuk hati, dia berterima kasih kepada tuannya sekali lagi. Dia pikir dia akan mati berkali-kali jika dia adalah orang biasa. Sore harinya, Levi menjemput Forlevia dari sekolah. Tanpa sepengetahuan mereka, beberapa pejuang dikirim oleh Lance untuk mengikuti mereka dari dekat. Ketika Levi dan Forlevia datang ke tempat di mana tidak ada satu jiwa pun yang terlihat, dua pria muncul entah dari mana dan menghalangi jalan mereka. Namun, Levi tetap tenang. Keduanya bukan petarung biasa. Aura menakutkan memancar dari kedua pria itu, seolah-olah mereka berasal dari neraka. Keduanya bahkan lebih kuat dari Iblis Utara. Levi berpikir Dragonite mungkin akan ketakutan setengah mati jika dia tahu bahwa dua petarung, yang lebih kuat dari Iblis Utara, muncul secara bersamaan. Selain itu, mereka di sini untuk secara khusus membunuh Levi. Siapa sebenarnya dalang di balik Kuro Dragon? Levi tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tuhan benar, seseorang mengincar Levi. Syukurlah, kami di sini untuk melindunginya. Kalau tidak, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Beberapa pejuang yang bersembunyi di kegelapan tertawa kecil. Saat berikutnya, 6 pria muncul dan mengepung kedua petarung. Pak Garrison, kamu harus pergi dulu. Mari kita berurusan dengan kedua pria ini. Petik 2. Rupanya, mereka penuh percaya diri. Bab 1557. Namun, pejuang Lance tidak akan pernah berpikir bahwa kedua pria itu berada di atas level Iblis Utara. Bahkan Lance bukan tandingan mereka. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa Dalang akan mengirim dua pejuang yang lebih kuat dari Iblis Utara untuk membunuh orang biasa. Selain itu, tidak terbayangkan untuk menghadapi dua petarung yang sangat kuat pada saat yang bersamaan.
Saat itu, iblis utara saja yang bisa menanamkan rasa takut pada orang-orang di Erudia. Oleh karena itu, kedua petarung ini bahkan lebih kuat dari iblis utara dibandingkan. Karena 6 petarung yang dikirim oleh Lance tidak menyadari bahayanya, mereka mencibir, kalian berdua bermain-main dengan orang yang salah, karena dia adalah Tuan Lance. Hari ini akan menjadi hari terakhir hidupmu. Pergi dari sini sekarang. Kamu tidak bisa main-main dengan kedua pria itu. Levi melirik 6 petarung dan membujuk. Pak Garrison, Anda telah meremehkan kami. Lagi pula, Lance mengirim kami untuk melindungimu karena dia mempercayai kemampuan kami. Kami, Bang. Tiba-tiba, kedua pria itu menyerang mereka dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam hitungan detik, ke-6 petarung itu terbang seperti layang-layang tanpa tali. Ekspresi tidak percaya melintas di mata mereka. Apa? Kenapa mereka begitu tangguh? Keduanya sekuat iblis utara dan bahkan muncul pada saat yang sama. Karena itu, mereka terkejut dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Lagi pula, iblis utara sendiri membawa banyak masalah ke Erudia di masa lalu. Karena itu, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa menahan dua pria yang sangat kuat pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak pejuang yang kuat? Bisa ditebak, berita seperti itu akan mengejutkan Erudia dan bahkan seluruh dunia. Avengers menghabiskan begitu banyak untuk menyewa setan utara saat itu, namun dua pejuang yang lebih kuat muncul secara bersamaan. Tampaknya satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah bahwa 9 raja harus menggunakan fusion attack. Kita celaka. Lagi pula, kita bahkan tidak bisa selamat dari ini, belum lagi melindungi Levi. Setelah beberapa saat, kedua pria itu berjalan ke arah Levi dari dekat. Kau akan mati. Juga, putrimu akan menemanimu. Namun, pertama-tama kami akan membunuh putrimu dan membiarkanmu melihatnya mati di depan matamu. Kamu akan tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kamu cintai. Kedua pria itu tampak dingin dan tanpa ampun. Setelah mendengarkan ancaman itu, Levi mendapat kesan bahwa dalang di balik ini mungkin adalah ayah Kuro Dragon. Tapi sepertinya ada yang tidak beres. Jika ayah Kuro Dragon adalah orang yang kuat, mengapa dia menjadi penjahat? Selain itu, mengapa dia merusak dirinya sendiri? Pada saat itu, Levi memiliki banyak keraguan. Ayo, kedua pejuang bergerak serempak untuk membunuh Forlevia. Tidak, ke-6 pria itu berkata dengan terkejut. Bang! Saat mereka ingin membawa Forlevia pergi, sebuah kekuatan dahsyat mendarat di kedua tubuh mereka. Tuk! Buk. Kemudian, kedua petarung itu terbang beberapa meter melintasi gang. Ada juga 4 bekas terbakar di tanah seolah-olah sebuah mobil direm mendadak dan meninggalkan beberapa jejak ban. Kedua pria dan 6 pengawal itu tercengang. Kamu, bukankah kamu hanya manusia biasa? Kenapa kamu tahu seni bela diri? Kedua pejuang tidak bisa mempercayai mata mereka. Sementara itu, 6 pengawal tidak percaya bahwa Levi bisa membuat para petarung terbang hanya dengan satu pukulan. Ayah, kamu hebat. Forlevia bertepuk tangan dengan antusias. Saya mengerti. Mereka yang dikirim untuk membunuhmu menghilang karena kamu membunuh mereka. Kedua pejuang itu sadar. Bingo. Levi menjawab sambil tersenyum. Terus, lagi pula, kami lebih kuat dari iblis utara dan masih bisa membunuhmu. Kedua petarung itu tampak yakin akan hal itu. Levi tersenyum mendengarnya dan berpikir dia bisa mengambil kesempatan untuk menguji level seni bela dirinya. Hari ini adalah hari sialmu karena ayahku kuat. Forlevia tertawa. Bab 1558. Bunuh dia. Dengan itu, kedua petarung itu bergegas menuju Levi dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Saat berikutnya, bangunan, pohon, dan bunga yang ditinggalkan di sekitar mereka meledak seolah-olah seluruh area sedang dibom karpet. Dalam waktu singkat, semuanya rata dengan tanah dan hangus. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Dan itu, adalah kekuatan membatu dari para petarung yang lebih kuat dari iblis utara. Untungnya, Levi dan yang lainnya berada di daerah yang sepi, jika tidak, jumlah korban akan tak terduga. Pada saat itu, bahkan langit menjadi merah seolah-olah berdarah. 6 pengawal yang dikirim oleh Lance terpaku di tempat, dilanda teror. Siapa yang bisa menahan serangan seperti itu? Namun, bibir Levi melengkung menjadi seringai mengejek sebelum dia bergerak. Tidak terganggu oleh serangan para pejuang, Levi berlari ke arah mereka dengan kecepatan kilat.
Semua orang yang menyaksikannya tidak percaya bahwa Levi bisa bergerak secepat itu. Apakah dia seorang manusia? Bang! Begitu Levi mendaratkan serangan telapak tangannya ke kepala petarung, keduanya ambruk ke tanah dan terdiam. Ayah, apa yang terjadi pada mereka? Forlevia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan seringai di wajahnya, Levi berkata, tidak apa-apa. Mereka hanya pingsan karena ketakutan. Saat itu, Levi bisa mengalahkan iblis utara tetapi masih membutuhkan waktu untuk melakukannya. Namun, saat ini, dia telah menghancurkan dua petarung yang lebih kuat dari iblis utara secara instan. Saya pikir saya mungkin terlalu kuat. Ini tidak mungkin terjadi. Keenam pengawal itu tercengang. Bagaimanapun, Levi seharusnya telah melumpuhkan kecakapan bela dirinya. Selain itu, Dragonites sengaja menghancurkan nadi bela dirinya untuk memastikannya. Oleh karena itu, Levi seharusnya menjadi orang biasa yang tidak bisa berlatih seni bela diri lagi. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari sebelumnya dan bahkan membunuh kedua petarung itu? Kekuatan super apa yang dimiliki pria ini? Bibir mereka bergetar sementara wajah mereka menjadi pucat. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Mengingat bahwa itu adalah rahasia terbesar Levi, mereka mengerti bahwa Levi mungkin akan membunuh mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menangis dan memohon belas kasihan, karena keputusan Levi akan memutuskan apakah mereka bisa tetap hidup. Untungnya bagi mereka, Levi tersenyum lebar dan menjawab, aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu harus mematuhiku. Iya, mereka berlutut, berterima kasih atas kebaikannya yang membuat mereka tetap hidup. Setelah memberi mereka beberapa instruksi, Levi membawa Forlevia untuk meninggalkan gang. Keenam pengawal itu dengan cepat menyingkirkan mayat-mayat itu. Mil jauhnya, Dragonites baru saja menerima berita tentang apa yang terjadi di Northampton. Kabar buruk, Tuan. Daerah sepi di barat daya Northampton terbakar rata dengan tanah. Untuk saat ini, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa daerah itu dibombardir. Namun, tidak ada jet tempur yang terdeteksi di Northampton Warzone. Aku curiga sekarang bahwa petarung papan atas sekuat iblis utara bertarung dengan seseorang di area itu. Setan utara, dapatkan Lance untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah menerima instruksi, Lance berangkat ke daerah sepi untuk menyelidikinya. Dia terkejut saat menyaksikan adegan itu. Ya ampun, petarung itu harus sekuat iblis utara. Beritahu 8 Lord dan Dragonites lainnya bahwa seorang pejuang sekuat iblis utara ada di sini. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi sekarang. Juga, kirim orang sebanyak mungkin untuk menyelidikinya. Lance sudah berkeringat dingin. Mengapa petarung yang kuat muncul di Northampton? Apakah dia mencari sesuatu di sini? Mungkinkah, Tuan? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Lance, petarung top ada di sini untuk mengincar Levi. Ini tidak terlihat bagus. Tuan dalam bahaya. Lance menuju ke Royal Villa secepat yang dia bisa. Dia menghela nafas begitu dia tiba dan melihat beberapa bawahan bersembunyi di kegelapan. Kehadiran bawahannya menjadi bukti bahwa Levi selamat. Apakah kalian bertemu dengan seorang petarung yang sekuat iblis utara? Lance bertanya dengan santai. Namun, keenam pria itu saling menatap dengan tatapan rumit. Bab 1559. Kami telah bertemu mereka, tentu saja. Ada 2 dari mereka. Bahkan, mereka menyaksikannya belum lama ini. Oh, apakah kalian bertemu dengannya? Lance bisa merasakan ada yang tidak beres dengan mereka. Tidak, Pak Langston, apa yang terjadi? Apakah seseorang yang lebih kuat dari iblis utara muncul di Hampton Utara? Betapa menakutkannya. Salah satu dari mereka segera mengubah topik pembicaraan begitu dia mengingat perintah Levi. Ya, saya khawatir petarung itu akan menyentuh guru. Bagaimanapun, beritahu saya segera ketika sesuatu terjadi. Petik 2. Setelah Lance pergi, keenam pengawal itu menghela napas lega. Ingat, tidak ada dari kita yang bisa mengungkapkan informasi apapun tentang Tuan Garnison. Ketika salah satu dari mereka mengatakannya, sisanya mengangguk setuju. Meskipun begitu, berita bahwa seorang petarung yang lebih kuat dari iblis utara muncul di Hampton Utara menyebar seperti api. Dalam waktu singkat, semua orang di Erudia dilanda kepanikan dan ketakutan. Pemerintah Erudia harus meyakinkan orang-orang di media bahwa situasinya terkendali. Selanjutnya, 9 tuan ada di sana untuk melindungi mereka jika petarung seperti itu muncul. Saat Levi sedang menonton TV,
Zoe menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kamu masih mengkhawatirkan Erudia meskipun kamu sudah menjadi orang biasa. Jika Anda masih memegang posisi penting, saya yakin Anda akan pergi untuk mencari pria itu. Petik 2. Meskipun demikian, Levi hanya tersenyum padanya dan tidak menanggapinya. Mengapa saya harus mencari pejuang? Aku sudah membunuh mereka. Namun, Levi sangat penasaran dengan identitas dalang di balik Kuro Dragon. Bagaimanapun, dia mampu mengirim 2 petarung top untuk membunuhku. Siapa sebenarnya dia? Tiba-tiba, dia ingat apa yang pernah dikatakan seorang lelaki tua di penjara kepadanya. Jangan penasaran dan coba cari tahu mereka yang hidup dalam kegelapan. Ketika Anda memperhatikan mereka, mereka juga akan memperhatikan Anda. Pesan orang tua itu sederhana, ada banyak rahasia yang tidak diketahui manusia. Misalnya, Levi masih belum mengetahui identitas pria tua di penjara itu. Satu-satunya hal yang Levi ketahui tentang dia adalah bahwa dia maha kuasa seperti dewa. Singkatnya, ada banyak hal yang tidak diketahui manusia di dunia. Saat ini, dalang di balik Kuro Dragon hanyalah puncak gunung es. Fiuh. Levi menghela napas panjang. Levi ingat bahwa dia telah memperoleh informasi dari setiap anggota The Avengers kecuali Kuro Dragon. Dengan kata lain, Kuro Dragon adalah sosok yang sangat kuat. Selain itu, kekuatan tersembunyi seperti 4 keluarga besar bahkan tidak bisa membayangkan bahwa sosok seperti itu ada. Aku ingin tahu petarung seperti apa yang akan mereka kirim selanjutnya, gumam Levi pada dirinya sendiri. Saya berutang terima kasih kepada guru, karena saya akan mati sekarang jika dia tidak mengajari saya. Bagaimana saya bisa menahan musuh tanpa dia? Ada sebuah desa kecil dengan rumah-rumah kayu di kedalaman gunung bersalju di kota Verlake. Di salah satu rumah, beberapa pria sedang menyiapkan kompor. Mereka adalah orang-orang yang berlatih Tai Chi di taman. Oh tidak, mereka gagal. Mereka yang kami kirim untuk membunuh Levi menghilang sekali lagi. Seseorang berteriak dan bergegas ke arah mereka. Setelah mendengarnya, Obsidian Dragon bertanya, apakah Anda mengatakan dia menghilang lagi? Apa yang terjadi? Tanya pria lain. Pria itu menggelengkan kepalanya dan menambahkan, saya tidak tahu. Juga, saya tidak mengerti apa yang salah. Bagaimanapun, 2 petarung yang ditugaskan untuk membunuh Levi lebih kuat dari Iblis Utara. Bagaimana mungkin mereka bisa menghilang? Maksudku, tidak ada yang bisa menahan mereka kecuali 9 tuan bergabung. Saat berikutnya, kilatan dingin melintas di mata Obsidian Dragon. Kalau begitu, mungkinkah seorang master membantu Levi? Itu mungkin. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa menghilang? Pria lain menimpali. Tidak mungkin. Maksudku, 2 petarung yang kami kirim lebih kuat dari Iblis Utara. Bagaimana mungkin Levi memiliki seseorang yang lebih kuat dan mampu membunuh mereka? Saya berpendapat bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah untuk saat ini tetapi memastikan situasinya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Seseorang mengusulkan. Namun, Obsidian Dragon sangat marah mendengarnya. Aku akan membunuh Levi sendiri jika tidak ada cara lain. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan anakku mati sia-sia. Tepat sekali, kita tidak bisa membiarkan Louis mati sia-sia. Jika semua rencana kita tidak berhasil, kita akan memasuki alam manusia untuk membunuhnya. Kedua saudara Kuro Dragon memancarkan aura dingin dan membunuh saat mereka berbicara. Lebih jauh lagi, saudara laki-laki Kuro Dragon mungkin lebih baik daripada para petarung yang ditugaskan untuk membunuh Levi. Tidak mungkin. Kalian berdua adalah petarung kelas tertinggi. Memasuki alam manusia akan menimbulkan gejolak. Juga, kita akan berada dalam masalah setelah mereka mengetahuinya. Biasanya, semua petarung diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu kelas dewa dan kelas pamungkas. Misalnya, Northern Demon adalah petarung terbaik di kelas Ultimate. Namun, ternyata ada kelas di atas kelas Ultimate, kelas tertinggi. Seorang petarung kelas tertinggi 100 kali lebih langka daripada seorang pejuang kelas tertinggi. Saat ini, informasi tentang petarung kelas tertinggi disimpan di ruang arsip paling rahasia Dragonite. Faktanya, sebagian besar anggota Dragonite tidak mengetahui kelas tertinggi, karena mereka belum pernah mendengarnya selama lebih dari 100 tahun. Hanya karena seseorang tidak pernah mendengarnya, itu tidak berarti bahwa sesuatu itu tidak ada. Sebaliknya, itu hanya membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mengakses informasi. Oleh karena itu,
Levi memiliki kesempatan langka untuk bertemu dengan petarung kelas tertinggi. Keberadaan petarung kelas tertinggi adalah salah satu rahasia terbesar di dunia, yang hanya dimiliki segelintir orang. Setelah rencana untuk membunuh Levi gagal, dunia tampak kembali damai. Itu karena Dragonite dan Obsidian Dragon sedang menyelidikinya. Apalagi, Zarain masih menyelidiki penyebab kematian William kedua. Namun, upaya mereka sejauh ini tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, Levi pada dasarnya diberikan waktu luang untuk beristirahat saat mereka mengubur kepala mereka dalam penyelidikan. Selama periode itu, Levi akhirnya mengerti dan setuju dengan apa yang dikatakan tuannya. Levi berpendapat dia tidak bisa menjadi manusia biasa selama sisa hidupnya, sementara istri dan anak-anaknya juga tidak bisa lari dari takdir. Oleh karena itu, Levi perlahan mencoba membuat Forlevia dan Zoe tertarik untuk belajar seni bela diri. Jauh di lubuk hati, Levi berharap mereka bisa berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun demikian, Levi tidak bermaksud meminta Zoe untuk belajar seni bela diri secara langsung tetapi secara tidak langsung akan membimbingnya melalui latihan Tai Chi. Adapun Forlevia, Levi memutuskan untuk memberinya pelatihan komprehensif. Karena Forlevia masih muda dan berbakat, dia telah belajar cukup banyak hanya dalam beberapa hari. Ingin menunjukkan kepada keluarganya beberapa keterampilan yang dia pelajari, Forlevia berteriak, "Nenek, ibu, dan ayah, aku akan melindungi kalian semua mulai hari ini dan seterusnya. Saya ingin menjadi dewi perang ketika saya dewasa." Forlevia tampak bersemangat dan bertekad tentang hal itu. Meskipun Forlevia selalu menjadi gadis yang penurut, kepribadiannya mirip dengan Levi. "Levi, aku pikir kamu punya terlalu banyak waktu luang akhir-akhir ini. Anda tidak dapat melatih bawahan Anda lagi sejak Anda berhenti menjadi dewa perang. Itulah mengapa kamu ingin melatih Forlevia dan Zoe sekarang." Emma berkata dan memelototi Levi. Meskipun begitu, Zoe tersenyum. "Bu, tidak apa-apa. Lagi pula, aku bisa merasakan tubuhku lebih bugar dari sebelumnya." "Baiklah, kalau begitu, aku akan bergabung denganmu besok," jawab Oma. "Zoe, aku juga ingin bergabung denganmu." Mia juga mengangkat tangannya. "Baiklah, mari kita berlatih bersama." Levi menyeringai. Levi mengerti bahwa cara terbaik untuk melindungi keluarganya adalah dengan membuat mereka kuat. Sejak hari itu, Levi dan yang lainnya akan berlatih gaya seni bela diri yang menyerupai Tai Chi. Namun demikian, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah beberapa teknik kuat yang diberikan orang tua itu kepada Levi. Apakah mereka idiot? Mengapa mereka berlatih Tai Chi bersama? Maksudku, itu memalukan. Bersambung.